Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita pada hari ini, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Nah, kita lihat ya, kalau domba itu memiliki bulu yang lebih tebal daripada kambing. Sedangkan kambing bulunya lebih tipis daripada domba. Anak-anak, bulu domba biasanya dijadikan benang wol. Benang wol itu bisa dijadikan untuk membuat pakaian, misalnya jaket dan lainnya. Sedangkan daging domba dapat diambil manfaatnya sama seperti daging kambing. Bisa kita olah menjadi gulai dan juga bisa diolah menjadi sate dan yang lainnya. Mari kita menyusun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang baik. Di sini ada kata-kata yang diantaranya adalah akan, tidak, pembohong, dipercayai, lagi, walaupun, pernah, benar, dan mereka. Kira-kira kata-kata yang bisa tersusun menjadi kalimat yaitu ya. Kalimat yang tersusun adalah pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Jadi kita tidak boleh berbohong, karena kalau sekali kita berbohong maka orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita. Anak-anak, Benny ini setiap hari memberikan makan kepada ayam-ayamnya. Selain itu, Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Dan ayam-ayamnya sudah menghasilkan banyak telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Seperti kita ya, kalau rumah kita bersih, kita pasti akan senang. Tidak hanya itu saja, di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu temannya yang terjatuh. Dia membantu temannya yang terjatuh untuk berdiri kembali. Kita perlu ya mencontoh sikap dari Benny ini, karena Benny selalu berbuat baik kepada sesama. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun juga begitu, akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Dan bersikap baik itu sangat disukai oleh Allah. Pengamalan sila yang keberapa? Ya, pengamalan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya yang di kandang kemarin. Nah, soal yang pertama itu ada titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Kemudian yang kedua, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Sedangkan nomor 3,
titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Kira-kira ada berapa ya hasilnya? Mari kita selesaikan bersama. Kalian masih ingat ya sifat pertukaran pada perkalian di pembelajaran sebelumnya? Nah, di baris pertama nomor 1 itu ada angka 5 sama dengan titik-titik angka 7. Nah, karena pertukaran maka 7 kita taruh di depan, jadi 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Yang kedua, 9 kita kalikan 6. 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Yang nomor 3, karena angkanya di sebelah kanan ada 5 dan di sebelah kiri ada 5, maka kita kalikan 5 juga. 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Jika kita hitung, nanti hasilnya akan sama. Mari kita lanjutkan di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Jadi Benny ini suka sekali membaca dongeng. Jadi dia ingin bercerita kepada teman-temannya. Ia akan bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering juga digunakan untuk alat transportasi. Nah, mari kita simak dongeng yang akan dibacakan oleh Benny. Mari kita dengarkan cerita Benny, teman-teman. Nah, kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan yang jauh. Keledai berkata kepada kuda, "Kuda, maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku, bisa membuat aku mati." Mendengar semua itu, apa yang dilakukan kuda? Kuda hanya menendang-nendang kakinya, terus menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyun-huyun selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Melihat keledai yang sudah mati, kuda pun menjadi kebingungan. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang terjadi kepada keledai. Ia melepaskan beban yang ada di punggung keledai dan menempatkan beban di punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah berat dengan bertambahnya tubuh keledai yang ditaruh di atas punggung kuda. Apa kata kuda? "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, anak-anak, kita harus selalu tolong menolong. Menolong orang lain itu adalah perbuatan yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Edo dan Benny berikut ini. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut karena ia geli pada bulu kucing. Tetapi Benny tidak benci kepada Edo atau menyalahkan Edo. Kenapa? Karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan orang yang ada di lingkungan sekitar kita.
Selanjutnya, marilah kita susun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng yang dibaca oleh Benny di atas. Di sini ada kata-kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, dan yang. Nah ya, kata-kata yang tersusun dan menjadi sebuah kalimat yang berbunyi bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ketika kita sering membantu seseorang, membantu orang lain, maka ketika kita mengalami kesulitan, kita pasti akan mendapatkan bantuan juga dari orang lain. Saat liburan sekolah tiba, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Hewan-hewan itu berada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak sekali binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah itu, mereka berkunjung ke berbagai peternakan. Tetapi Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Mari kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, kita tahu tadi kandangnya ada 6, jadi kita tulis 6. Setiap kandang berisi 10 ekor domba, maka kita kalikan 10. 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi, domba yang ada di kandang semuanya berjumlah 60 ekor. Tetapi karena setiap kandang itu sangat sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar, pemilik domba berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Nah, tadi kandangnya ada 10. Jadi kita akan mengurangi jumlah domba di setiap kandang. Kalau tadi setiap kandang terdapat 10 ekor, karena sesak maka akan kita tempatkan ke 10 kandang. Jadi setiap kandang akan kita beri 6 ekor domba. Mari kita lihat apakah domba-dombanya itu berkurang atau bertambah ya. Nah, pada kandang pertama tadi ada 6 kandang dan 10 ekor domba setiap kandangnya. Jadi 6 kali 10 sama dengan 60. Kandang kedua 10 kandang dengan 6 ekor domba. Kita kalikan 10 kali 6 jumlahnya juga 60. Jadi kita simpulkan 6 dikali 10 sama dengan 60 dan 10 dikali 6 sama dengan 60. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian pada hari ini buka buku pendalaman 3B pembelajaran 5 halaman 44 sampai 47. Kegiatan 1 poin A dan B, kegiatan 2 PPKN poin A dan B, kegiatan 2 lagi soal matematika. Pembelajaran 6 halaman 49 sampai 51. Kegiatan 1 poin A dan B, kegiatan 2 dan kegiatan 3. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.